Hayya 'alal falah. Yang lain. Jadi seperti tidak mengenal siapa Tuhan. Banyak kita dengar di TV atau di berita-berita ada seorang yang popularitasnya bagus, kaya raya, bahkan disebut selebritis atau artis. Tapi kenapa mereka matinya kok malah bunuh diri? Banyak kita dengar seperti itu. Banyak sekali. Di saat semua orang kepingin kaya seperti dia, kepingin punya popularitas seperti mereka, tapi sesungguhnya mereka itu tidak punya kedamaian. Bahkan untuk menikmati nikmatnya Allah yang paling kecil saja, tidur, itu kita pakai obat tidur. Kalau tidak, susah sekali tidur. Bahkan hampir tidak bisa tidur. Berhari-hari hanya di studio, berhari-hari hanya memikirkan membuat karya apa lagi, bikin karya apa lagi, rekaman apa lagi, hanya itu saja. Sampai akhirnya tahun 2002 ke 2004 saya staf Sekolah Tinggi Agama Hindu di Jakarta. Dan selama saya hidup beragama Hindu itu tidak pernah mengenal tentang Islam. Tidak pernah. Jadi orang-orang Hindu itu tidak pernah mau peduli dengan agama lain. Sampai akhirnya di India sana saya di asrama, di dorm, dan itu semua negara ada. Dari Nepal, dari Sri Lanka, dari Bangladesh, banyak sekali. Dan mereka semua Hindu untuk belajar setah ini, untuk belajar agama Hindu. Sampai suatu hari, karena kita satu asrama itu, saya suka diajak jalan sore. Ayo Dewa, kita jalan-jalan. Kita lihat-lihat India. Saya bilang ini sudah mau jam 6 sore. Sebentar, saya mau ibadah dulu. Karena saya dari kecil memang diajak, namanya Trisantir itu jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Jadi waktu itu jam 6 sore dan memang saya harus ibadah dulu. Akhirnya mereka menunggu saya. Setelah saya ibadah, mereka bertanya, "Tadi kamu ngapain?" Saya bilang, "Saya sembahyang." "Itu sembahyang apa?" Itu saya bikin bingung. Orang Hindu bingung. Orang Hindu sembahyang. "Terus yang tadi kamu baca apa?" "Oh, tadi mantra Trisantia." Mungkin di sini udah sering dengar buah suatan sawitur warin yang baru diwasyo yang baca itu setiap hari kita baca. Tapi mereka yang juga agama Hindu tidak baca itu. Ini membuat saya berpikir, kenapa berbeda? Bahkan kalau di Bali ini ada hari raya Hindu paling besar, yaitu Nyepi. Di India tidak ada. Pagar Wesi, Tumpak Landap, Saraswati, tidak ada. Saya bertanya, kalau emang ini agama dari Tuhan, berbeda. Jangankan yang di India, Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di Lombok beda. Dengan yang ada di Jawa Timur, Tengger, beda. Yang ada di Lampung juga beda. Jangankan luar negeri, yang sesama Indonesia saja berbeda. Itu awal pertama saya bertanya tentang agama saya, kenapa? Lalu saya melihat Islam. Saya melihat Islam waktu itu di India, jamaahnya Dr. Zakir Naik, dia tidak pakai bahasa India sholat, tetap dengan bahasa Arab.
Sholat zuhurnya 4 rakaat. Sama kayak di kelungkung, gak beda. Gerakannya sama. Lalu saya coba melihat lagi. Islam satu-satunya agama yang Tuhannya tidak kelihatan. Silakan cek agama lain. Saya nggak pernah lihat di masjid ada fotonya Allah gitu, atau ada patungnya. Ada. Dan kenapa dari semua agama yang ada di dunia, kenapa yang paling dihina, yang paling dianggap musuh, yang paling dianggap berbahaya, justru Islam? Itu saya coba cari tahu itu. Kenapa? Agama banyak, tapi kenapa Islam saja? Dulu sebelum Islam saya nggak tahu apa yang dikerjakan orang Islam. Begitu sekarang saya Islam, saya melihat orang Islam hanya mengerjakan ibadah. Hari-harinya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya itu saja. Menjalankan semua perintahnya Allah, menjauhi semua larangannya Allah, dan hanya untuk mendekatkan diri hanya pada Allah. Tidak ada yang lain. Cuma itu. Tapi kenapa dimusuhi? Nabi kita Rasulullah SAW dihina oleh mereka. Sedangkan sesembahan agama lain, mereka semua ada, tapi tidak ada yang menghina. Kenapa hanya Islam? Islam yang dibunuh, Islam yang dibantai, Islam yang diperangi, tapi Islam yang dibilang teroris. Kakek saya pedanda, jenggotnya lebih panjang daripada saya, tapi kenapa saya yang dibilang, oh mukanya dewa kayak teroris sekarang? Allahu Akbar. Bapak saya suka bilang, kalau pulang ke Bali, potong jenggotnya. Saya bilang, kenapa? Nggak suka. Jenggotnya saja nggak suka. Saya bilang gini, ini mitologi orang Bali, mitologi orang Bali dan mitologi Hindu. Tahu randa? Itu lambang kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Ada barong. Barong itu lambang kejahatan atau kebaikan? Kebaikan. Sekarang yang saya tanya, yang mana yang pakai jenggot? Barong. Kenapa gak pernah dipermasalahkan? Saudara-saudara saya di Jakarta yang Nasrani selalu bilang, kok kayak gamis, kayak orang Arab pakai jenggot. Saya bilang, ini foto siapa? Ini foto Tuhan saya. Kok berjenggot? Sinterklas saja berjenggot saya. Hanya masalah seperti itu aja Islam sudah dibully. Jangankan oleh mereka yang bukan Islam, bahkan yang Islam pun begitu. Mulai ada teman kita hijrah, pakai celana mulai naik sedikit, kayak orang kebanjiran, diledekin, minggir-minggir, Ustaz mau lewat minggir. Ya Allah. Dan saya masih ingat sekali waktu saya masih belajar tentang Islam, saya nggak bisa bahasa Arab. Sekarang saya sedang kuliah S1 bahasa Arab dan hukum fikih. Dulu nggak bisa bahasa Arab. Dan saya sedang bersama teman saya yang Islam dari kecil. Kemudian ada lewat iring-iringan keranda mayat, dan itu ada kainnya hijau, ya kan? Kainnya hijau dan tulisannya Arab. Saya tanya sama teman, bro, itu tulisannya artinya apa? Yang mana? Itu yang hijau, yang buat bawa mayat itu. Oh, itu tulisannya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Masa begitu jawab?
Masa begitu jawabnya? Padahal dia tahu saya sedang belajar. Dan saya sekarang baru tahu itulah lemahnya umat Islam. Tidak mau mengenalkan agamanya yang hak. Sedangkan mereka, wallahi mereka yang punya agama batil, berani terang-terangan menawarkan agamanya, mengenalkan agamanya. Umat Islam tidak, diam. Ada yang murtad. Apakah umat Islam bergeming? Tidak, diam. Semua diam. Saya di Mu'alaf Center Indonesia di Jakarta, ada satu orang mu'alaf, 300 rumah ibadah protes sama kita. Allah. Sedangkan di daerah ada umat Islam yang murtad, tidak ada yang peduli. Ini wajah umat Islam. Sesama umat Islam justru saling bermusuhan. Saya di Muara Gembong, Bekasi itu pernah diundang sama DKM masjidnya karena tadi subuh mereka ribut, berkelahi. Gara-gara apa? Gara-gara imamnya tidak kunut. Kenapa jadi masalah? Dan umat Islam saat ini dibentur-benturkan. Makanya kenapa umat Islam dibilang domba yang tersesat? Ya karena mudah dia domba, gampang sekali. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh terjadi. Para sahabat Al-Khilafah Rasyidin selalu bersatu, walaupun sejak dahulu yang namanya perbedaan ada, Pak. Demi Allah ada, tapi tidak pernah ribut. 4 imam mazhab pun, guru dan murid, beberapa dari mereka ada khilafiyah, ada perbedaan, tapi tidak pernah berkelahi. Saya ada kisah Imam Malik bin Hanbal, gurunya Imam Syafi'i, Muhammad Idris. Beliau berdua membahas tentang rezeki. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, rezeki tak perlu dicari, hanya cukup bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah, maka Allah akan kirimkan rezeki itu. Tapi apa kata Imam Syafi'i? La, rezeki harus dicari. Tidak selesai perdebatan, pulang Imam Syafi'i. Lalu beliau lewat sebuah kebun anggur, dan beliau melihat sedang dipanen. Lalu Imam Syafi'i bertanya, ya fulan, bolehkah aku membantu memanen anggurmu? Tafadhal Imam, silakan. Dibantu memetik satu persatu buah anggur yang panen. Begitu selesai, Imam Syafi'i dihadiahi satu peti anggur. Senangnya luar biasa. Bukan karena diberikan anggur, tapi karena merasa pendapatnya benar, bahwa rezeki dicari. Saya sudah bekerja membantu memanen anggur, maka saya dapatkan satu peti anggur itu. Lalu dia kembali ke gurunya Imam Malik bin Hanbal. Wahai guru, lihat apa yang kudapatkan. Satu peti anggur. Ini kuberikan kepadamu, nikmati wahai guru. Sambil tersenyum. Kenapa kau tersenyum? Karena pendapatku benar. Rezeki harus dicari. Aku membantu pemilik kebun anggur ini untuk memanen anggurnya, dan aku mendapatkan satu peti anggur. Lalu apa kata Imam Malik bin Hanbal? Dari tadi aku minta kepada Allah, ya Allah, kirimkan aku anggur. Dan kau datang bawakan anggur. Mereka tertawa berdua.
tidak berkelahi. Ini umat Islam. Kita yang merasa selalu benar, kita yang merasa selalu paling tepat, sehingga kita bisa menghina yang lainnya, menjelekkan yang lainnya, membid'ahkan yang lainnya. Afwan, guru-guru saya, guru-guru yang punya nama semua. Ustaz Firanda, Khalid Basalama, Safiq Riza Basalama, Subhan Bawazir, Ali Hasan Bawazir. Tapi saya tidak pernah diajarkan untuk membid'ahkan saudara-saudara saya. Tidak pernah. Tapi anehnya di media sosial itu selalu digembar-gemborkan. Hati-hati, mungkin saja mereka adalah orang-orang yang fasik. Mungkin saja mereka Syiah. Mungkin saja mereka orang-orang munafik yang lebih senang melihat umat Islam tidak bersatu. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh-musuhnya Allah kalau kita tidak bersatu? Ada mu'allaf baru syahadat. Besoknya dia telepon saya, "Bang, teman kantor saya nanya, saya Islamnya NU apa Muhammadiyah?" Ya Allah. Maaf Bapak sekalian, saya yang mantan kafir, mantannya. Melihat ini sedih sekali. Saya masuk ke agamanya Allah ini, Islam, tapi melihat umat Islamnya tidak bersatu. Ada teman saya yang bilang, "Oh, qadarullah." Karena Rasulullah SAW sudah mensabdakan ini, bahwa di akhir zaman umatku akan terpecah 73 golongan. Tapi saya tetap tidak bisa terima. Saya ingin usaha agar umat Islam bersatu, dari manapun latar belakangnya. Apalagi Bapak Ibu sekalian di sini, di Bali, ini ladang pahalanya besar sekali. Karena saya masih punya prinsip, tidak ada orang yang benci Islam. Saya ulang, tidak ada satupun orang yang benci Islam. Dia hanya tidak kenal Islam. Tugas kita mengenalkan. Lihat kisah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, selisih 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad lahir tahun 571, sedangkan sahabat Abu Bakar lahir tahun 573, selisih 2 tahun. 1 hari setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu bersyahadat, besoknya bawa 9 orang mu'allaf. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Al-Quran belum ada, baru 1 ayat, Iqra. Hadis belum ada. Bagaimana bisa mengenalkan agamanya Allah ini? Bandingkan dengan kita yang punya smartphone, yang punya handphone, yang sudah ada Al-Quran yang lengkap, kitab terjemahannya, bahkan kitab tafsirnya, bahkan kitab hadisnya, tapi belum mau mengenalkan agama Allah ini. Dari rumah ke masjid sendiri, padahal tetangganya muslim, laki-laki, tidak diajak. Nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Hai fulan, tetanggamu kenapa kau tidak pernah ajak ibadah masjid? Saudaramu kenapa tidak kau ajak taklim? Majelis-majelis ilmu di masjid, kenapa? Lalu orang-orang itu
katakan kepada Allah, ya Rabb, aku kenal dia. Dari rumah ke masjid, dia lewat depan rumahku. Setiap berangkat kajian ilmu di masjid, dia lewat depan rumahku, tapi tidak pernah mengajak. Demi Allah, tugas kita sebagai muslim hanya mengajak, bukan memaksa. Kalau lisan kita tidak kita biasakan untuk mengajak, ini sulit sekali. Banyak yang bertanya sama saya, kok bisa mensyahadatkan sampai ribuan orang? Saya Islam itu 2017, jadi baru 3 tahun berapa nih saya Islam. Dan bukan mualaf lagi ya. Kalau 1-2 hari ya mualaf. Sampai kapan saya tidak mualaf? Enggak, saya orang Islam. Banyak yang sudah saya syahadatkan, bisa dilihat di Instagram saya, di YouTube saya, di Facebook saya. Tapi yang paling susah saya dakwahi siapa? Keluarga. Keluarga besar saya banyak sekali. Dan baru 1 orang yang saya bisa ajak, yaitu adik kandung saya laki-laki. Kemudian saya syahadatkan waktu itu calon istri saya, yang sekarang jadi istri saya. Wah Pak, mendakwahi istri itu lebih luar biasa. Karena prinsipnya itu, wanita selalu benar. Jika wanita salah, lihat lagi pasal 1. Wanita selalu benar. Sen kiri belok kanan, lampunya yang salah. Wanita nggak pernah salah. Saya suruh istri saya di rumah tidak bekerja lagi. Padahal dulu dia main film, main sinetron, model, tapi sudah tidak mau. Karena saya suruh dia di rumah. Istri saya pintar Pak, dari duit Pak. Saya taruh di mana aja ketemu Pak. Yang penting di laci, ketemu juga kita sebenarnya. Untuk mendakwahi istri saja pakai hijab, wow, setahun lebih Pak. Sedih rasanya. Kok banyak yang saya syahadatkan, saya kenalkan Islam, saya bina tentang Islam, tapi istri sendiri berat. Kesukaannya masih banyak dunia. Dulu, makanya kalau masuk mall tuh saya gandeng terus. Orang lihat mesra sekali. Nah, kalau dilepas dia masuk toko sana, masuk dia pegang saja buat. Dulu. Sekarang kerjanya hanya sholat, hafalkan Al-Quran, ajari anak-anak saya. Dan di rumah. Saya dari awal November non-stop. Saya bersama sahabat-sahabat saya dari Makassar, Sulawesi, kemudian ke NTT, Kupang. Di situ lebih luar biasa lagi. Saudara-saudara kita Muslim hanya 7%, 90% Nasara. Kalau di Bali kan setiap pertigaan, perempatan atau tikungan kan ada patung ya. Kalau di NTT itu salib Pak. Saya bilang kalau saya vampir udah mati di situ. Karena di mana-mana besar sekali. Kemudian ke Sukabumi, saya datang ke Sukabumi walaupun dekat dari Jakarta, tapi Sukabumi termasuk wilayah yang paling luas di Jawa Barat. Konturnya susah, pegunungan, lembah, pesisir, hutan. Dan tingkat pemurtadan di situ juga besar. Lanjut lagi Cianjur, lanjut lagi Karawang, 2 hari sampai kurang sehat. Saya ke Bali. Saya sampai hari Senin di Bali. Insya Allah bisa mampir di saudara-saudara saya di Karangasem, di Singaraja, di Bedugul, di Nusa Penida juga insya Allah.
Habis itu saya nggak pulang, langsung ke Padang. Terus saja. Bukan ingin menyombongkan, tapi ingin menyatukan umat Islam, karena saya sakit hati sekali melihat umat Islam seperti ini, Pak. Saya membayangkan kalau umat Islam saling berperang, yang sebelah sana teriak Allahu Akbar, yang sini juga teriak Allahu Akbar, terus berujung mana? Umat Islam ditakuti karena bersatu. Tidak bersatu, tidak ada yang takut. 212, 11 juta di Monas. Mereka takut tidak? Tidak. Allah cabut rasa takut mereka dari hati mereka. Karena umat Islam cuma bisa berkumpul, tapi hatinya belum satu. Perjuangan umat Islam itu tidak pernah apple to apple, tidak pernah sama. Musuhnya umat Islam 10.000, umat Islam 10.000, tidak pernah. Musuhnya umat Islam 1.000, umat Islamnya 1.000, tidak pernah. Selalu umat Islam lebih sedikit dibandingkan musuh-musuhnya. Mereka 1.000, umat Islam 300. Mereka 10.000, umat Islam hanya 1.000. Tapi kenapa selalu dimenangkan oleh Allah? Hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Di mana? Perang Uhud. Kalah karena tidak samina wa ata'na, tidak mengikuti perintah. Meninggalkan posisinya hanya karena ghanimah, harta, dunia. Selebihnya tidak pernah. Bahkan ada kisah saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang memimpin pasukannya, kemudian melihat ke dalam pasukannya ada satu orang yang sangat dia kenal di dalam pasukannya, dan beliau tahu bahwa si fulan ini durhaka kepada orang tuanya. Maka sahabat Umar bin Khattab memerintahkan, wahai pulanglah. Satu orang. Umat Islam bisa dimenangkan karena ada Allah di belakangnya. Kalau sudah kita bersama Allah, siapa yang bisa mengalahkan? Tidak ada yang bisa mengalahkan. Saat sahabat Umar berkata, mereka semua banyak, tapi pelaku maksiat. Kita orang-orang bertawakal, kita orang-orang beriman yang tidak mengerjakan maksiat. Oleh karena itu Allah selalu mendampingi dan memenangkan kita. Pernah ada peperangan, lalu meminta kepada Amirul Mukminin, kirimkan bala bantuan. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirimkan satu orang. Padahal yang diminta pasukan, tapi yang beliau kirim satu orang. Satu orang apa? Satu orang yang sangat taat kepada Allah, yang doanya selalu diijabah oleh Allah. Telunjuknya menunjuk ke langit itu lebih menakutkan dibandingkan 1000 pedang yang terhunus. Allahu Akbar. Ini yang tidak ada pada umat Islam saat ini. Wajar kalau mereka tidak takut, wajar kalau mereka menghina Islam, wajar kalau mereka menghina Nabi. Karena hati kita belum bersatu, masih mengerjakan hal-hal yang salah, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Merasa sudah ke masjid, sudah punya jenggot, sudah jidatnya hitam, merasa paling alim.
Semua ibadahnya sudah paling baik. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal yang berjuta-juta muridnya, yang paham ilmunya tinggi setinggi-tingginya, di akhir hayatnya masih menangis. Apakah aku bisa masuk surganya Allah? Dulu musuh-musuhnya Islam itu takut hanya pada satu orang, dua orang, tidak perlu banyak. Karena Umar bin Khattab berkata, bukan banyaknya musuh yang mengalahkan kita, bukan. Senjata mereka lebih lengkap. Umat Islam naik unta atau naik kuda pun bergantian. Itu baru kendaraannya. Gimana senjata perangnya? Dulu musuh Islam sebelum peperangan, sebulan sebelum peperangan, itu sudah takut. Sudah takut. Apalagi sudah sampai medan perang. Dia tanya, Umar itu, wah sepertinya tidak jenderal. Bagus. Dari jauh dia dengar Allahu Akbar. Mana sih katanya nggak ikut. Itu suaranya kalah gitu. Baru dengar suaranya. Saat ini umat Islam jadi bulan-bulanan di negaranya sendiri. Habis. Negaranya sendiri yang mayoritas Islam. Habis di negaranya sendiri. Saya ingin selalu mengajak saudara-saudara saya untuk memperbaiki diri. Tidak hanya peduli kalau orang Jakarta bilangnya mau masuk surga sendirian, dari rumah ke masjid, sholat, pulang, puasa sendiri, taklim sendiri, gak pernah ngajar, gak pernah mengenalkan Islam. Ini orang-orang yang masuk surga sendirian. Padahal bagi Allah surga Allah luas. Dan kita tak peduli. Iya. Ada program di GIS, Gerakan Indonesia Sholat Subuh. Itu kepingin sholat subuhnya ramainya sama seperti sholat Jumat. Indonesia yang mayoritas Islam kalah sama Jerman. Jerman setiap sholat fardu itu masjid tidak pernah cukup, selalu tumpah ke dalam. Jerman minoritas, tapi Islam di Indonesia mayoritas, banyak tapi tidak punya kekuatan. Gajah yang mudah sekali dikalahkan oleh semut. Ekonomi nggak pegang, politik nggak pegang, pendidikan tidak dipegang. Sudah terlalu bangga, ya saya Islam dari kecil, saya Islam dari lahir, orang tua saya semuanya Islam. Terlalu bangga, tapi tidak belajar. Berapa banyak saya ketemu orang-orang Islam, teman-teman saya Islam, yang dari lahir dia Islam, tapi tidak kenal Islam, tidak paham Islam. Lalu nanti di akhirat mengaku bahwa umatnya Nabi Muhammad, umat Rasulullah SAW. Kemudian kalau Nabi bertanya, wahai fulan, apakah kau pernah belajar tentang perjuangan dakwah-dakwahmu? Tidak.
Atau kau mungkin mengenal istri-istriku? Tidak. Atau mengenal kisah para sahabatku? Tidak. Lantas kau umatku dari mana? Malu sekali. Dan demi Allah, kita ini hanya orang-orang yang menunggu mati. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai siang nanti. Tidak ada jaminan apakah kita masih hidup sampai besok. Pulang, tidur sebentar, bisa tidak bangun lagi. Karena syarat mati bukan uang, syarat mati bukan sakit. Ada yang sedang olahraga, di lapangan olahraga, mati. Ada yang masih muda sekali, mati. Di kampung saya di sana, di Bekasi, itu muazzinnya umur 98. Azan subuh 4:30, dari jam 3 udah cek sound. Sampai orang bilang, nih engkau orang apa Highlander? Masih kuat pak, pajak pohon kelapa, nyangkul, narik beca. Yang jadi masalah bukan matinya, tapi kita mati bawa apa? Apakah kita sudah mengenalkan agama Allah ini? Apakah kita sudah mendakwahi orang-orang yang kita cintai? Mengajak dia untuk kebajikan, datang ke masjid, sholat berjamaah, ikut taklim ilmu. Apakah saudara-saudara kita yang masih muda, anak muda kita pernah kita ajak? Kenapa saya kalau sholat subuh paling sering melihat yang senior-senior, yang muda-mudanya mana? Dan saya selalu bilang di majelis-majelis saya, jangan datang sholat ke masjid berjamaah kalau cuma sendiri. Paling tidak ajak satu orang. Kita sholat subuh berapa saf tadi? 6, 7, 8. Coba bayangkan satu orang bawa satu orang, penuh. Terus di atas apa? Mubazir. Sholat Jumat aja pakai. Kenapa tidak bisa? Bisa. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah yang menurut saya unik, lucu, tapi maknanya mendalam sekali. Tanda sebuah akhlak dan adab sebagai seorang Islam. Karena ini yang mulai hilang dari umat Islam, akhlak dan adab. Salman Al-Farisi mencintai seorang gadis, lalu minta pertolongan kepada Abu Darda. Wahai sahabatku Abu Darda, aku menyukai seorang gadis. Bisakah kau bantu aku untuk melamar gadis itu? Wahai saudaraku Salman Al-Farisi, jangankan membantumu melamar seorang gadis, jika nyawaku pun akan kupertaruhkan untuk saudara. Pergi Abu Darda, datangi rumah gadis itu, kemudian bertemu dengan orang tuanya dan menyampaikan, sesungguhnya aku diberikan amanah oleh saudaraku Salman Al-Farisi untuk meminang putrimu. Lalu ayah dan ibunya berkata, wahai Abu Darda,
berdiskusi dengan keluargaku dan putriku. Silahkan. Tidak lama berdiskusi, ayahnya gadis itu kembali menemui Abu Darda. Lalu berkata, "Ya Abu Darda, aku tahu engkau datang membawa amanah dari Salman Al-Farisi untuk meminang putriku. Tapi sesungguhnya keluargaku lebih ingin engkau, wahai Abu Darda, yang menikahi putriku." Oh, pusing. Repot urusan datang mau bantuin teman, sahabat, tapi justru orang tuanya ingin menjodohkannya dengan dia. Di tengah kebingungan seperti itu, dikeluarkanlah putrinya. Waduh, cantik ternyata. Makin bergejolak lagi hati Abu Darda. Gimana ya? Kalau aku tidak nikahi, sayang ini cantik sekali. Tapi kalau aku nikahi, bagaimana dengan sahabatku Salman? Akhirnya ambil keputusan, dia nikah. Salman Al-Farisi menunggu kabar dari Abu Darda, bagaimana sahabatku Abu Darda tidak datang-datang. Mana ini? Ditunggu-tunggu. Gimana infonya? Terima atau tidak? Gimana? Wah, was-was sekali. Abu Darda selalu menghindar, tidak mau bertemu dengan Salman Al-Farisi. Kemudian bertemulah di masjid. Teriak Salman, "Wahai saudara Abu Darda!" Wah, kaget. Oh, ada Salman. Gimana ini? Dipeluk, "Wah, saudaraku, bagaimana kamu? Gimana?" Wah, jawab apa? Akhirnya Abu Darda menyampaikan, "Wahai sahabatku, saudaraku Salman Al-Farisi, maafkan aku. Apa kesalahanmu sehingga kau minta maaf kepadaku? Tak ada salah satu pun dirimu padaku. Katakan ada apa?" "Sesungguhnya aku sudah menyampaikan amanah untuk meminang wanita yang kau cintai. Tapi orang tuanya lebih memilih aku untuk menikahi putrinya. Dan aku sudah menikahi wanita itu. Maafkan aku." Lalu apa kata Salman Al-Farisi? "Allahu Akbar. Harusnya aku yang minta maaf, karena aku berusaha meminang wanita yang sudah Allah tuliskan menjadi istrimu. Maafkan aku, saudaraku Abu Darda." Apa hikmahnya? Ingin dari kita, setiap kita menyamai apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Sifat-sifat beliau, akhlak beliau, adab beliau. Tapi mendengar kisah yang tadi, untuk menyamai sahabat saja, ini mungkin berat bagi kita. Apakah masih ada umat Islam yang punya adab dan akhlak seperti itu? Apalagi adab dan akhlaknya Rasulullah SAW yang kisahnya paling masyhur, terkenal, yang setiap sore menyuapi seorang buta Yahudi. Hinaan yang keluar dari mulutnya justru makin lembut suapannya. Tapi kita sekarang sudah mulai hilang adab anak terhadap orang tuanya, adab kita terhadap tetangga, adab kita terhadap anak atau mereka yang lebih muda. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit, ada manfaatnya. Satukan hati kita, tawakal hanya kepada Allah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalani semua perintahnya Allah, tidak pilih-pilih, menghilangkan dan menghindari semua yang Allah larang. Dekatkan diri kita juga hablum minan nas, kepada saudara-saudara kita yang muslim. Baik pun kepada mereka yang kafir. Kenalkan Islam, tunjukkan adab dan akhlak kita. Karena mereka akan mencintai Islam pada saat kita menunjukkan adab dan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Amin. Maafkan saya kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Saya masih orang yang masih banyak belajar, terus belajar. Dan jika ada yang kelebihan, bawa pulang saja, tidak usah dikembalikan. Doakan kami, Mualaf Center Indonesia selalu istiqomah, selalu bergerak untuk mengenalkan Islam, untuk mendekatkan antar umat Islam, untuk merapatkan saf kita. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Insyaallah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.